Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Sore itu, aroma soto bening yang kaya rempah kembali mengepul, menciptakan tirai harum yang menguar hingga ke sudut gang. Di depan warung soto Pak Jaya, antrean pelanggan sudah mengular, sabar menanti giliran untuk mencicipi hidangan legendaris itu. Di balik meja kasir yang sederhana, Arif, seorang mahasiswa dengan senyum ramah dan gerakan cekatan, sibuk melayani pembeli. Baginya, warung ini bukan hanya tempat mencari nafkah, melainkan juga rumah kedua. Pak Jaya dan istrinya, Bu Tina, sudah dianggapnya seperti orang tua sendiri, sementara Siti, putri sematawayang mereka, adalah teman sekaligus sosok yang selalu membuat hati Arif berdebar. "Arif, 2 soto pisah, 1 soto campur," teriak Bu Tina dari dapur, suaranya riang. "Siap, Bu," jawab Arif sambil menata piring-piring di nampan. Kuah soto yang masih berasap di dalam mangkuk-mangkuk keramik seolah memancarkan kehangatan, sehangat persaudaraan yang terjalin di antara mereka. Arif menyajikan pesanan dengan ramah, sesekali melempar canda ringan kepada para pelanggan. Kehangatan dan kebaikan hati Pak Jaya dan keluarganya adalah resep rahasia lain yang membuat warung ini begitu dicintai. Di balik kelezatan soto, ada atmosfer persahabatan yang kental, membuat setiap orang yang datang merasa nyaman. Di seberang jalan, kontras dengan keriuhan itu, warung soto Mbah Darmo tampak sepi dan suram. Hanya ada 1-2 pelanggan, dan itu pun terlihat enggan-engganan. Mbah Darmo, seorang pria parubaya dengan sorot mata yang dingin dan kumis lebat, menatap lurus ke arah warung Pak Jaya. Tatapan matanya penuh dengan kebencian dan iri hati yang membara. Bertahun-tahun ia berusaha menyaingi warung Pak Jaya, tetapi hasilnya selalu nihil. Mbah Darmo meyakini, ada rahasia di balik kesuksesan Pak Jaya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika akal sehat. Ia yakin Pak Jaya menggunakan ilmu gaib untuk menarik pembeli. Mbah Darmo mengeluarkan ponselnya. "Sudah kau lakukan, kan? Aku tidak mau dengar alasan apapun. Pastikan warung itu besok tidak akan ada pelanggan lagi," bisiknya ke telepon. Suaranya bergetar menahan amarah. Suara di seberang sana terdengar berat dan misterius. "Tentu, Mbah. Malam ini, semua akan beres. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Malam semakin larut. Setelah warung tutup, Arif dan Siti membantu Pak Jaya membersihkan warung. Sebuah hawa dingin yang aneh tiba-tiba merayap, menusuk tulang. Arif bergidik. Ia menoleh ke jendela. Tidak ada apa-apa. Hanya rembulan yang bersinar terang di langit gelap. Di luar, di bawah bayangan pohon besar, sebuah sosok hitam pekat mulai bergerak. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti kabut yang menggumpal. Ia bergerak perlahan, seolah mengintai, mengelilingi warung, melantunkan mantra-mantra gaib. Arif merasa merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Ia melirik ke seberang jalan, ke arah warung Mbah Darmo. Lampu sudah mati, tetapi Arif melihat siluet Mbah Darmo di jendela. Mbah Darmo sedang tersenyum sinis, senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Arif tidak tahu bahwa senyum itu adalah pertanda dari kehancuran yang akan segera menimpa warung kesayangannya. Keesokan paginya, Arif datang lebih awal ke warung seperti biasa. Namun, saat ia membuka pintu, sebuah bau busuk yang sangat menyengat langsung menyambutnya. Bau itu bukan seperti bau sampah, melainkan seperti bau bangkai yang membusuk. Arif menahan napas. Matanya mencari-cari sumber bau. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada bangkai atau kotoran. Ruangan itu tampak bersih, tetapi bau itu begitu kuat hingga membuat perutnya mual. "Pak, bau apa ini?" tanya Arif kepada Pak Jaya yang baru saja datang. Pak Jaya mengernyitkan dahi. "Iya, Rif. Dari semalam baunya aneh. Tidak tahu dari mana asalnya." Mereka berdua mencari-cari,
bahkan hingga ke dapur dan kamar mandi. Hasilnya nihil. Baunya semakin kuat saat mereka mendekati panci soto. Pak Jaya yang panik segera mencicipi kuah soto yang sudah dihangatkan kembali. Ekspresinya langsung berubah. Kuah soto yang seharusnya gurih dan segar, kini terasa asam dan tidak enak. Pak Jaya segera membuang semua soto dan mengganti dengan yang baru. Tetapi anehnya, soto yang baru pun juga terasa aneh. Gangguan itu tidak berhenti sampai di situ. Sejak saat itu, warung Pak Jaya diliputi berbagai kejadian aneh. Gelas dan piring seringkali pecah sendiri, jatuh dari rak tanpa sebab. Lampu-lampu di warung sering berkedip dan mati tiba-tiba. Yang paling parah, beberapa pelanggan tiba-tiba merasa mual dan muntah setelah menyantap soto. Padahal soto itu sudah diganti baru. Pelanggan mulai mengeluh, dan kabar buruk itu menyebar dengan cepat. Warung yang biasanya ramai kini sepi. Di seberang jalan, warung Mbah Darmo justru semakin ramai, seolah mengambil alih semua pelanggan Pak Jaya. Arif merasa putus asa. Ia melihat warung yang dulu penuh tawa kini sunyi. Siti, yang biasanya ceria, juga terlihat murung dan sedih. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan hanya masalah rasa soto yang berubah, tetapi ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang mengancam mereka. Malam itu, setelah menutup warung, Arif memutuskan untuk bermalam di warung. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Di tengah malam, saat bulan bersinar terang, ia terbangun karena suara aneh. Suara itu seperti desisan ular, tetapi di dalamnya ada bisikan-bisikan yang tak jelas. Arif memejamkan mata. Jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar suara langkah kaki di luar. Perlahan, ia membuka mata dan melihat ke jendela. Di luar, ia melihat sebuah bayangan besar. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang pasti, seperti asap yang menggumpal. Ia bergerak perlahan mengelilingi warung. Arif merasa ketakutan, tetapi ia tidak berani berteriak. Namun, saat ia ingin memejamkan mata, ia melihat sesuatu yang aneh. Di dalam bayangan besar itu, ada dua bola mata merah yang menyala. Bukan, itu bukan mata. Itu adalah mata dari sosok lain, sosok yang lebih besar dan lebih menakutkan, yang sedang bertarung dengan bayangan itu. Arif terkejut. Sosok yang lebih besar dan menyeramkan itu, anehnya, tidak menyerang warung, melainkan justru melindungi warung. Ia melihat sosok itu dengan cepat menghalau bayangan kecil yang datang, seolah-olah mengusir tamu tak diundang. Arif tidak tahu bahwa sosok itu adalah jin muslim yang bertugas melindungi warung Pak Jaya dari gangguan gaib kiriman Mbah Darmo. Pagi itu, Arif bangun dari tidurnya di warung dengan perasaan campur aduk. Ketakutan yang ia rasakan semalam masih melekat kuat, tetapi di sisi lain, ada secercah harapan yang tumbuh dari kejadian aneh itu. Ia teringat pada sosok bayangan besar yang seolah melindungi warung dari serangan makhluk lain. Hal itu membuat pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapakah sosok itu? Mengapa ia melindungi warung Pak Jaya? Tanpa membuang waktu, Arif memutuskan untuk menceritakan semua yang ia lihat kepada satu-satunya orang yang ia percaya bisa memberikan jawaban, yaitu Ustadz Hasan. Ustadz Hasan adalah sosok yang sangat dihormati di kampung itu. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana, rendah hati, dan memiliki pengetahuan luas, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang hal-hal gaib. Ia tidak pernah memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal duniawi, dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah bagi siapapun yang membutuhkan nasihat. Arif mendatangi rumah Ustadz Hasan setelah sholat subuh berjamaah di masjid. Ia melihat Ustadz Hasan sedang duduk di teras sambil membaca Al-Quran. Setelah mengucapkan salam dan Ustadz Hasan mempersilakannya duduk, Arif mulai menceritakan semua yang terjadi di warung. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengisahkan tentang gangguan-gangguan aneh yang dialami warung Pak Jaya, mulai dari makanan yang cepat basi, piring pecah, hingga bau busuk yang tidak kunjung hilang. Puncaknya, ia menceritakan tentang kejadian semalam, di mana ia melihat dua bayangan yang saling bertarung di sekitar warung. Ustadz Hasan mendengarkan cerita Arif dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Ia tidak terlihat kaget atau takut. Setelah Arif selesai bercerita, Ustadz Hasan meletakkan Al-Quran di atas meja kecil,
menatap Arif dengan tatapan teduh. Arif, apa yang kamu lihat itu adalah sebuah pertarungan antara kebaikan dan keburukan, ujar Ustadz Hasan dengan suara tenang. Dalam dunia yang tidak terlihat, ada dua golongan makhluk gaib, yaitu jin muslim dan jin kafir. Jin muslim, seperti namanya, adalah jin yang beriman dan patuh kepada Allah. Mereka tidak mengganggu manusia dan seringkali membantu jika manusia berada dalam kebaikan. Sebaliknya, jin kafir adalah jin yang tidak beriman, dan mereka senang menyesatkan serta mengganggu manusia. Biasanya, mereka disuruh oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bertanya, "Jadi, sosok bayangan besar yang melindungi warung itu, apakah itu jin muslim?" Ustadz Hasan tersenyum. "Bisa jadi. Tidak semua makhluk gaib itu jahat. Nak, jika mereka datang karena sebab yang baik, seperti amalan atau doa-doa yang tulus, mereka bisa menjadi penjaga. Sepertinya, warung Pak Jaya memiliki penjaga yang ditugaskan oleh Allah untuk melindunginya." "Tapi, mengapa warung Pak Jaya diganggu?" tanya Arif lagi, kebingungan. "Pak Jaya itu orang baik. Ia selalu sedekah dan sering membantu orang-orang di sini." "Itulah manusia, Nak," jawab Ustadz Hasan sambil menghela napas. "Terkadang, kebaikan seseorang justru mengundang iri dengki dari orang lain. Aku curiga ada seseorang yang sengaja mengirim jin kafir untuk mengganggu dan menghancurkan usaha Pak Jaya. Kemungkinan besar, orang itu juga memiliki penjaga yang sama-sama jahatnya, yang membantunya." Arif mengingat kembali Mbah Darmo, pemilik warung soto di seberang jalan yang selalu menatap warung Pak Jaya dengan penuh kebencian. Kecurigaan itu semakin menguat di benaknya. Ustadz Hasan seolah bisa membaca pikiran Arif. "Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti, Nak," kata Ustadz Hasan. "Namun, yang bisa kita lakukan adalah melawan kejahatan dengan kebaikan. Jika mereka menyerang dengan cara gaib, maka kita harus melawan dengan cara yang lebih kuat, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyaklah sholat, berzikir, dan membaca ayat-ayat Al-Quran di warung. Insya Allah, jin muslim yang melindunginya akan semakin kuat, dan jin-jin kiriman itu akan lari." Nasihat Ustadz Hasan terasa seperti embun yang menyejukkan hati Arif. Ia merasa ketakutannya kini digantikan oleh sebuah tekad. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam menghadapi masalah ini. Ia tahu, pertarungan yang sedang terjadi bukanlah pertarungan fisik, tetapi pertarungan spiritual. "Terima kasih banyak, Ustadz," ujar Arif. "Lega. Saya akan sampaikan ini kepada Pak Jaya." Ustadz Hasan mengangguk, lalu berpesan, "Ingatlah, Nak, pertolongan Allah itu dekat. Kita hanya perlu memohon dengan sungguh-sungguh. Serahkan semua kepadanya." Dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, Arif berpamitan. Ia berjalan kembali ke warung, merenungkan setiap kata yang diucapkan Ustadz Hasan. Ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang menimpa warung Pak Jaya. Ia tahu, ada penjaga yang baik di sana, dan ia akan melakukan apapun untuk membantu penjaga itu melawan kejahatan. Arif tiba di warung dan menemukan Pak Jaya sedang duduk termenung. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Gangguan-gangguan yang tak kunjung berhenti telah menguras tenaganya, baik fisik maupun mental. Melihat itu, Arif mendekat, lalu duduk di hadapannya. "Pak, tadi saya ketemu Ustadz Hasan," kata Arif membuka pembicaraan. Pak Jaya mengangkat wajahnya, menatap Arif penuh harap. Lalu, "Apa kata Ustadz?" Arif menceritakan semua yang dikatakan Ustadz Hasan, mulai dari keberadaan jin muslim yang melindungi warung hingga dugaan adanya serangan gaib dari pihak lain. Ia juga menyampaikan nasihat Ustadz Hasan untuk memperbanyak ibadah, zikir, dan membaca ayat-ayat suci di warung agar kekuatan penjaga itu semakin kuat. Mata Pak Jaya berkaca-kaca. Ia terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kelegaan dan keraguan-raguan. Tiba-tiba, ia berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu tua dari rak di sudut warung. Kotak itu tampak usang dan berdebu. Pak Jaya membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya,
Ada sebuah tasbih, beberapa lembar kertas yang sudah menguning, dan sebuah buku kecil. "Rif, ada sesuatu yang harus kamu tahu," ucap Pak Jaya, suaranya pelan. "Aku belum pernah menceritakan ini kepada siapapun, bahkan kepada Siti." Arif dan Siti, yang baru saja datang, sama-sama menatap Pak Jaya, penasaran. "Warung ini adalah warisan dari kakekku," lanjut Pak Jaya. "Beliau adalah seorang yang sangat saleh. Beliau sering membaca amalan-amalan tertentu untuk keberkahan warung. Setiap malam, beliau selalu membaca doa dan zikir di warung ini. Aku dulu sering melihatnya, tapi tidak pernah tahu apa yang beliau lakukan. Aku hanya mengira itu adalah bagian dari ritualnya saja." Pak Jaya mengambil buku kecil dari dalam kotak. "Ini adalah buku catatan kakek. Di dalamnya ada amalan-amalan yang beliau baca. Beliau selalu bilang, 'Jaga warung ini, Jaya. Jangan hanya dengan resep soto yang enak, tapi juga dengan hati yang bersih dan ibadah yang kuat. Karena di sini, ada sesuatu yang menjaganya.' Aku tidak pernah benar-benar mengerti maksudnya, sampai akhirnya kamu cerita soal jin muslim yang melindungi warung ini," kata Pak Jaya. Matanya menatap Arif dengan penuh kelegaan. "Ternyata, amalan-amalan kakekku itulah yang mengundang penjaga itu. Aku tidak pernah melanjutkannya. Setelah kakek meninggal, aku hanya fokus pada resep soto yang sudah beliau wariskan. Mungkin, karena itu, penjaga itu menjadi lemah dan tidak sanggup menahan serangan dari luar." Siti mendekat, memeluk ayahnya. "Kenapa ayah tidak pernah cerita?" "Ayah tidak tahu ini penting. Ayah kira itu hanya cerita-cerita orang tua," jawab Pak Jaya, matanya penuh penyesalan. Mendengar pengakuan Pak Jaya, Arif merasa terdorong untuk membuka rahasia yang ia simpan seumur hidupnya. "Pak, sebetulnya, sejak kecil, saya bisa merasakan keberadaan mereka," kata Arif, suaranya pelan. "Maksud saya, makhluk-makhluk gaib itu. Saya sering merasakan aura mereka, bahkan kadang bisa melihat bayangannya. Makanya, tadi malam saya langsung tahu kalau ada yang tidak beres." Pak Jaya dan Siti menatap Arif dengan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Arif juga memiliki kemampuan seperti itu. Arif melanjutkan, "Saya selalu takut dengan kemampuan ini. Makanya, saya selalu berpura-pura tidak melihat. Tapi, semalam, saya tidak bisa lari. Saya melihat penjaga itu melindungi warung ini dengan sekuat tenaga. Rasanya saya harus membantu." Pengakuan itu menciptakan ikatan baru di antara mereka. Pak Jaya dan Siti menatap Arif, bukan lagi sebagai seorang karyawan, tetapi sebagai seorang yang memiliki ikatan batin dengan warung mereka. Mereka merasa lebih kuat sekarang. Mereka tidak lagi hanya melawan serangan tak terlihat, tetapi juga memahami siapa yang melindungi mereka. Dengan penuh tekad, mereka bertiga memutuskan untuk memulai amalan-amalan yang dilakukan kakek Pak Jaya. Mereka akan sholat berjamaah di warung, membaca zikir, dan melantunkan ayat-ayat suci setiap hari. Mereka akan menghadapi serangan gaib itu dengan cara yang paling ampuh, iman dan keyakinan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warung itu tidak hanya diisi oleh keheningan, tetapi juga oleh lantunan doa dan zikir yang syahdu, memancarkan cahaya yang seolah menolak kegelapan. Dengan terungkapnya rahasia ini, pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Pertarungan antara dua kekuatan yang tidak terlihat, di mana keyakinan adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh. Mbah Darmo, dari kejauhan, melihat lampu warung soto Pak Jaya menyala terang hingga larut malam. Ia bisa merasakan aura kekuatan yang berbeda, yang kini memancar dari warung itu. Suara bisikan gaib yang selama ini melapor kepadanya kini terhenti, digantikan oleh bisikan lain yang penuh amarah. Jin-jin kafir yang selama ini menjadi andalannya kini mengeluh, mengatakan ada sebuah benteng tak terlihat yang menghalau setiap serangan mereka. Mbah Darmo tahu, Pak Jaya dan keluarganya telah menemukan cara untuk melawan. Mereka tidak lagi pasrah, tetapi kini berperang secara spiritual. Amarah Mbah Darmo memuncak. Ia tidak bisa membiarkan warung itu kembali berjaya. Ia akan menggunakan ilmu pamungkasnya, ilmu yang lebih kuat, lebih gelap,
dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Keesokan harinya, gangguan yang datang ke warung soto Pak Jaya tidak lagi berupa hal-hal yang tersembunyi seperti bau busuk atau makanan yang basi. Serangan itu kini lebih berani dan fisik. Saat Arif sedang menyapu lantai, ia menemukan puluhan paku berkarat yang berserakan. Beberapa paku bahkan tertancap di meja, seolah-olah sengaja ditembakkan dari jarak jauh. Belum lagi, saat Pak Jaya sedang melayani pembeli, sebuah piring dirak jatuh dan pecah berkeping-keping. Piring yang lain ikut pecah, seolah ada tangan tak kasat mata yang melemparkannya. Teror itu tidak hanya terjadi di siang hari. Di malam hari, saat warung sudah tutup, suara tawa cekikikan yang melengking sering terdengar dari dalam warung. Tawa itu terdengar seram, seolah-olah mengejek Pak Jaya dan keluarganya yang kini sedang berusaha melawan. Puncaknya, suatu malam, Arif yang sedang sholat tahajud di warung, melihat sebuah bayangan hitam pekat berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Arif merasa ketakutan, tetapi ia terus membaca doa-doa dengan suara yang lebih keras. Saat ia membaca ayat kursi, bayangan itu perlahan menghilang, tetapi rasa takut itu tetap membekas. Pak Jaya, Bu Tina, dan Siti merasa putus asa. Walaupun mereka telah sholat dan membaca doa setiap hari, serangan itu justru semakin menjadi-jadi. Mereka kembali mendatangi Ustadz Hasan, kali ini dengan Pak Jaya ikut serta. Mereka menceritakan semua kejadian yang lebih parah itu, termasuk tentang paku-paku yang bertebaran dan bayangan yang dilihat oleh Arif. Ustadz Hasan mendengarkan dengan serius. Ia tahu, Mbah Darmo kini telah menggunakan ilmu yang lebih tinggi. Sudah saatnya kita ambil tindakan, ujar Ustadz Hasan. Malam ini, biarkan saya melakukan rukyah di warungmu, Pak Jaya. Kita akan usir semua jin-jin yang mengganggu itu. Pak Jaya menyetujui. Malam itu, Ustadz Hasan, Pak Jaya, Bu Tina, Siti, dan Arif berkumpul di warung. Ustadz Hasan memulai rukyah dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara merdunya memenuhi ruangan, menciptakan sebuah gelombang energi spiritual. Baru beberapa saat membaca, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dari arah luar warung. Lampu-lampu berkedip, lalu mati. Hawa di dalam warung tiba-tiba menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, Ustadz Hasan tidak berhenti. Ia melanjutkan lantunan ayat-ayat suci itu dengan suara yang lebih lantang dan penuh keyakinan. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara desisan, geraman, dan bisikan-bisikan aneh terdengar dari sudut-sudut warung, seolah-olah ada makhluk-makhluk tak terlihat yang sedang kesakitan. Bau busuk yang selama ini tercium kembali menyengat, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Pak Jaya, Bu Tina, dan Siti merasa ketakutan, tetapi Ustadz Hasan menenangkan mereka. Teruslah berzikir di dalam hati, bisiknya. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh yang sangat besar terdengar dari luar warung. Suara itu begitu dahsyat, seolah-olah ada dua kekuatan besar yang sedang bertabrakan. Arif tahu, itu adalah suara dari jin muslim yang melindungi warung. Ia bisa merasakan energi besar yang memancar dari luar. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bayangan yang sangat besar, berdiri tegak di depan pintu warung, seolah-olah sedang menghalau sesuatu. Di luar, ia melihat sebuah bayangan lain yang lebih kecil, tetapi terlihat sangat licik, berusaha masuk. Saat Ustadz Hasan membaca ayat-ayat terakhir dari rukyah, bayangan kecil itu tiba-tiba menjerit, lalu menghilang. Angin dingin pun mereda, lampu-lampu kembali menyala, dan bau busuk itu hilang. Suara gemuruh di luar juga berhenti. Ustadz Hasan menyelesaikan rukyahnya. Ia terengah-engah, tetapi senyum kelegaan terpancar di wajahnya. Alhamdulillah, ucapnya. Mereka sudah lari. Tapi ingat, ini belum berakhir. Mereka akan kembali. Mereka semua merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warung itu terasa tenang dan damai. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada pertarungan yang jauh lebih besar yang sedang menunggu mereka. Mbah Darmo, di seberang jalan, menggertakkan giginya. Ia tidak menyangka rukyah Ustadz Hasan akan sekuat itu. Ia tahu,
Ia harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Malam setelah ruqyah, Arif tidur dengan nyenyak. Ia merasa lega dan aman. Namun, tidurnya tidak biasa. Ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang sangat terang, diselimuti oleh cahaya keemasan yang menenangkan. Di hadapannya, berdiri sosok yang tidak jelas, tetapi memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang sangat besar. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Arif bisa mendengar suaranya di dalam pikirannya. "Wahai pemuda yang berani," suara itu berbisik. "Ketahuilah, aku adalah penjaga warung ini. Aku adalah jin muslim yang ditugaskan untuk melindunginya dari kejahatan. Musuhmu sangat kuat. Ia menggunakan jin kafir yang licik dan sangat berpengalaman. Ia sudah lama mengamati warung ini, menanti kesempatan untuk menghancurkannya." Arif merasa terkejut. Ia ingin bertanya, tetapi suara itu melanjutkan. "Kekuatanku bersumber dari keimanan dan ketulusan hati. Selama kalian beribadah, berzikir, dan membaca ayat-ayat suci di warung ini, kekuatanku akan terus bertambah. Teruslah berjuang. Jangan pernah menyerah. Pertarungan ini bukan hanya tentang warung, tetapi juga tentang keimanan." Suara itu menghilang, dan Arif terbangun. Ia merasa tubuhnya segar, dan pikirannya jernih. Ia tahu, mimpi itu bukanlah bunga tidur. Itu adalah sebuah pesan, sebuah petunjuk yang sangat penting. Ia segera menceritakan mimpinya kepada Pak Jaya dan Ustadz Hasan. Pak Jaya dan Ustadz Hasan mendengarkan dengan seksama. Mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah hal sepele. Mereka tahu, pertarungan itu nyata. Namun, Ustadz Hasan mengatakan, mereka perlu mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Darmo. "Kita harus tahu mengapa ia sangat membenci Pak Jaya," ujar Ustadz Hasan. "Kita tidak bisa melawan musuh tanpa mengetahui alasannya." Akhirnya, Pak Jaya dan Ustadz Hasan mendatangi salah satu sesepuh kampung, seorang kakek tua bernama Ki Wiryo, yang sudah hidup puluhan tahun dan mengetahui sejarah kampung. Awalnya, Ki Wiryo enggan bercerita. Namun, setelah didesak, ia akhirnya menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan. "Dulu, Mbah Darmo itu sahabat karib kakekmu, Pak Jaya," kata Ki Wiryo dengan suara bergetar. "Mereka berdua sama-sama belajar ilmu soto dari seorang guru. Kakekmu itu orang yang baik dan tulus. Ia tidak pernah berpikir untuk curang. Sementara Mbah Darmo, ia punya ambisi yang besar. Ia ingin menjadi yang terbaik dan menguasai semua warung soto di sini." Ki Wiryo melanjutkan, "Saat guru mereka meninggal, ia mewariskan resep rahasianya kepada kakekmu. Kakekmu berjanji untuk menjaga resep itu. Mbah Darmo tidak terima. Ia menganggap kakekmu curang. Sejak saat itu, mereka bersaing. Tapi karena warung kakekmu selalu ramai, Mbah Darmo merasa iri. Ia mencari jalan pintas, mendalami ilmu-ilmu hitam dari seorang guru yang salah. Ia ingin menghancurkan kakekmu, tapi kakekmu terlalu kuat dengan ilmunya. Mbah Darmo gagal. Setelah kakekmu meninggal, ia pikir ia punya kesempatan, tapi warungmu tetap ramai, dan kini ia tahu, kau juga punya penjaga yang sama kuatnya." Pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Pak Jaya terkejut. Ia tidak tahu bahwa warisan kakeknya bukanlah hanya resep soto, tetapi juga sebuah permusuhan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Permusuhan yang kini ia warisi. Ia menyadari bahwa selama ini, Mbah Darmo tidak hanya iri, tetapi juga ingin membalas dendam atas kekalahan yang ia alami di masa lalu. Dengan pengetahuan baru ini, mereka semua menjadi lebih waspada. Mereka tahu, Mbah Darmo tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Mereka pun harus bersiap, karena pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Ketenangan yang mereka rasakan setelah ruqyah tidak bertahan lama. Keheningan itu justru memicu amarah Mbah Darmo yang semakin membara. Ia tahu, pertarungan ini tidak akan selesai jika ia hanya duduk diam dan mengirimkan bala bantuan gaib. Ia harus menghancurkan sumber kekuatan yang melindungi warung Pak Jaya secara langsung. Mbah Darmo tidak tahu bahwa warung itu dijaga jin muslim,
Ia hanya tahu bahwa ada kekuatan yang melindunginya, dan ia harus menghancurkannya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih ekstrim, cara yang hanya bisa dilakukan di Tanah Keramat. Tanah Keramat itu adalah sebuah bukit kecil di luar desa. Bukit itu dikenal angker, dan seringkali menjadi tempat ritual-ritual gelap bagi mereka yang mendalami ilmu hitam. Di sana, Mbah Darmo berjanji untuk mengorbankan segalanya demi mendapatkan kekuasaan dan menghancurkan Pak Jaya. Mengetahui niat Mbah Darmo melalui petunjuk gaib dan juga cerita dari Ki Wiryo, Ustadz Hasan menyimpulkan bahwa kini saatnya mereka yang mengambil inisiatif. Ia meminta Pak Jaya, Arif, dan Siti untuk bersiap. Kita tidak bisa lagi hanya menunggu dan bertahan, kata Ustadz Hasan. Kita harus menghadapi Mbah Darmo. Kita akan pergi ke tempat ia melakukan ritual itu. Kita akan lawan kegelapannya dengan cahaya. Keimanannya dengan keyakinan. Malam itu, dengan berbekal keyakinan dan doa, Ustadz Hasan, Pak Jaya, Arif, dan Siti berjalan menyusuri jalan setapak menuju bukit. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Pohon-pohon di sisi jalan bergoyang, seolah-olah berbisik menakut-nakuti mereka. Namun, mereka tidak gentar. Pak Jaya memegang erat tasbih peninggalan kakeknya. Siti menggandeng tangan ayahnya, dan Arif berjalan di samping Ustadz Hasan, perasaannya penuh dengan tekad yang kuat. Sesampainya di puncak bukit, mereka melihat Mbah Darmo sedang duduk bersila di tengah-tengah api unggun yang menyala. Di sekelilingnya, ada simbol-simbol aneh yang digambar di tanah. Mbah Darmo melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya terdengar serak dan menggeram. Di atas kepalanya, sebuah bayangan hitam besar, seperti sosok raksasa, berdiri tegak, memancarkan aura kegelapan yang sangat menindas. Itu adalah jin kafir, yang sedang mengisi Mbah Darmo dengan energi jahat. Ustadz Hasan melangkah maju. Ia berdiri tegak. Matanya menatap Mbah Darmo dengan penuh ketenangan. Mbah Darmo, panggilnya. Suaranya lantang. Hentikan ini. Jalan yang kau tempuh adalah jalan kehancuran. Mbah Darmo tertawa. Tawanya terdengar serak dan mengerikan. Jangan ikut campur, Hasan. Ini adalah urusanku. Aku akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku, teriaknya. Ustadz Hasan tidak menjawab. Ia justru mengangkat tangannya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang begitu merdu, tetapi juga penuh kekuatan. Pak Jaya, Arif, dan Siti ikut serta. Mereka mulai berzikir dan membaca doa dalam hati. Seketika, aura spiritual yang kuat mulai terpancar dari tubuh mereka. Cahaya keemasan yang lembut menyelimuti mereka, menolak kegelapan yang ada di sekitar. Pertarungan gaib pun dimulai. Jin Muslim yang melindungi warung Pak Jaya tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sosoknya bukan lagi bayangan, tetapi sebuah entitas yang memancarkan cahaya, berwujud seperti seorang ksatria yang gagah perkasa, dengan pakaian putih dan mata yang bersinar. Jin itu mengangkat tangannya, lalu memancarkan sebuah gelombang energi yang kuat, langsung mengarah ke jin kafir Mbah Darmo. Jin kafir Mbah Darmo membalas. Bayangan itu menggeram, lalu mengeluarkan sebuah kabut hitam yang pekat, mencoba menutupi cahaya. Suara-suara geraman dan raungan yang mengerikan memenuhi bukit itu. Arif bisa melihat dengan jelas pertarungan itu. Ia melihat dua kekuatan yang saling bertabrakan. Satu adalah kekuatan cahaya yang penuh kasih, dan yang satunya adalah kekuatan kegelapan yang penuh kebencian. Pertarungan berlangsung sengit. Mbah Darmo terus melantunkan mantranya, memberikan kekuatan kepada jin kafirnya. Namun, setiap mantra yang ia ucapkan, dibalas oleh lantunan ayat-ayat suci Ustadz Hasan. Setiap langkah yang ia ambil, dibalas oleh zikir Pak Jaya dan Siti. Jin Muslim itu tidak hanya melawan jin kafir, tetapi juga melawan kebencian yang ada di hati Mbah Darmo. Perlahan, jin kafir Mbah Darmo mulai goyah. Kekuatannya mulai melemah. Bayangan yang menutupi Mbah Darmo mulai menipis. Mbah Darmo yang kelelahan, terus berteriak, memohon kepada jin kafirnya untuk tidak menyerah. Namun, kebencian dan iri hati tidak sebanding dengan keimanan dan ketulusan. Akhirnya,
Dengan sebuah pukulan terakhir dari jin muslim yang memancarkan cahaya, jin kafir Mbah Darmo menjerit, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkannya sendirian dan tak berdaya. Mbah Darmo ambruk, tubuhnya lemas dan tak bertenaga. Api unggun di depannya padam. Ia terlihat sangat tua, dan wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Pak Jaya, Arif, dan Siti merasa lega. Mereka tidak merasakan kemenangan, melainkan sebuah kepedihan. Mereka melihat Mbah Darmo, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang pria yang tersesat. Pertarungan di Tanah Keramat akhirnya berakhir, tetapi sebuah babak baru-baru saja dimulai, babak pengampunan. Setelah pertarungan selesai, keheningan menyelimuti bukit. Suasana yang tadinya mencekam kini terasa damai. Pak Jaya, Arif, dan Siti mendekati Mbah Darmo. Mbah Darmo menunduk, tidak berani menatap wajah mereka. Ia merasa malu atas semua perbuatan jahatnya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang ia benci justru akan berdiri di hadapannya, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan bantuan. Ustadz Hasan mendekati Mbah Darmo. Ia duduk di sebelahnya, lalu menepuk pundaknya. Mbah Darmo, sudah cukup, katanya dengan suara yang lembut. Lepaskan kebencian yang ada di hatimu. Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, selama kita mau bertaubat. Mbah Darmo menatap Ustadz Hasan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa, setelah semua yang ia lakukan, ia tidak pantas untuk diampuni. Ia sudah mencoba menghancurkan kehidupan Pak Jaya, tetapi Pak Jaya kini datang untuk menolongnya. Pak Jaya maju. Ia berjongkok di hadapan Mbah Darmo. Mbah Darmo, katanya, suaranya pelan dan penuh ketulusan. Saya memaafkan semua perbuatanmu. Kakekku tidak pernah mendidikku untuk membenci. Beliau selalu bilang bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Persaingan boleh, tapi dengan cara yang sehat. Mari kita sudahi permusuhan ini. Mbah Darmo tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya. Air mata itu membasuh wajahnya, seolah-olah membasuh semua dosa yang ia lakukan. Ia tidak pernah merasakan kelegaan seperti ini. Ia merasa, selama ini ia hidup dalam kegelapan, dan kini, ia baru saja melihat cahaya. Ustadz Hasan kemudian melakukan sebuah ritual ruqyah untuk Mbah Darmo, membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa energi jahat yang masih melekat. Selama ruqyah, Mbah Darmo merasakan sakit yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Setelah ruqyah selesai, ia merasa tubuhnya ringan, dan jiwanya terasa tenang. Ia merasa, ia telah terlahir kembali. Dengan bantuan Ustadz Hasan, Mbah Darmo mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia berjanji akan meninggalkan ilmu hitam, dan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memperbaiki kesalahannya. Ia tahu, jalannya tidak akan mudah, tetapi ia yakin bisa melakukannya dengan bantuan Pak Jaya dan Ustadz Hasan. Malam itu, mereka kembali ke desa. Mereka tidak pulang sebagai musuh, tetapi sebagai teman. Mereka pulang, membawa Mbah Darmo, yang kini sudah menjadi orang yang berbeda. Mbah Darmo kini terlihat lebih tua, tetapi matanya tidak lagi memancarkan kebencian. Ia memancarkan cahaya penyesalan dan harapan. Dengan Mbah Darmo yang sudah bertobat, konflik spiritual yang terjadi di warung soto Pak Jaya akhirnya berakhir. Warung itu kini bebas dari ancaman gaib. Namun, cerita tidak berakhir di sini. Babak baru dari kehidupan mereka baru saja dimulai. Babak di mana mereka akan belajar untuk memaafkan dan memulai hidup baru. Kekalahan Mbah Darmo di Tanah Keramat menjadi sebuah titik balik bagi seluruh desa. Kabar mengenai pertarungan spiritual itu menyebar dengan cepat, tetapi tidak dalam nada ketakutan, melainkan dalam nada kekaguman. Penduduk desa melihat bagaimana kebaikan dan ketulusan Pak Jaya mampu mengalahkan kebencian yang selama ini disebarkan oleh Mbah Darmo. Mereka tidak hanya mengagumi keberanian Pak Jaya, tetapi juga kebesaran hatinya yang mau mengampuni Mbah Darmo. Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua.
Secara bertahap, warung soto Pak Jaya mulai pulih. Gangguan-gangguan aneh yang selama ini terjadi menghilang sepenuhnya. Makanan kembali terasa nikmat. Wangi kuah soto yang menggugah selera kembali menguar ke jalanan, dan piring-piring tidak lagi pecah dengan sendirinya. Pelanggan yang sempat pergi, kini kembali datang, bahkan mengajak teman-teman mereka. Warung itu kini lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang tidak hanya datang untuk soto yang lezat, tetapi juga untuk mendapatkan sedikit inspirasi dari kisah yang mereka dengar. Mbah Darmo, setelah pertobatan dan pembersihan diri, memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menampakkan diri dengan wajah penuh kebencian, melainkan dengan wajah yang penuh penyesalan. Pak Jaya, dengan hati yang lapang, mengizinkannya untuk membantu di warung. Mbah Darmo tidak lagi memasak, tetapi ia membantu dengan hal-hal sederhana, seperti membersihkan meja, memotong sayuran, dan mencuci piring. Awalnya, ia merasa sangat malu. Ia adalah seorang yang penuh ambisi, dan kini ia harus berdamai dengan masa lalunya. Namun, ia melakukannya dengan tulus. Ia melihat bagaimana Pak Jaya, Siti, dan Arif memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, dan ia tahu, pengampunan mereka adalah sebuah hadiah yang paling berharga. Kehadiran Mbah Darmo di warung menjadi sebuah simbol. Ia menjadi bukti nyata bahwa kebencian bisa dikalahkan oleh cinta, dan kegelapan bisa diterangi oleh cahaya. Pelanggan yang melihat Mbah Darmo kini tersenyum padanya, menyambutnya, dan ia pun membalas senyuman mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Ia sering terlihat duduk di sudut warung, memandangi keramaian, matanya tidak lagi memancarkan iri hati, melainkan kelegaan dan kedamaian. Di tengah kesibukan warung, hubungan antara Arif dan Siti semakin dalam. Pengalaman pahit yang mereka lalui bersama telah mengikat hati mereka. Mereka tidak lagi hanya sekadar teman, tetapi sepasang kekasih yang saling menguatkan. Arif melanjutkan kuliahnya, tetapi ia tetap setia membantu di warung, bahkan di saat akhir pekan. Ia tidak lagi hanya datang untuk bekerja, tetapi untuk menjaga warung yang ia cintai. Siti pun demikian. Ia selalu berada di samping Arif, menemaninya, dan membantu ayahnya. Ustadz Hasan menjadi penasihat spiritual bagi mereka semua. Ia sering datang ke warung, bukan hanya untuk menikmati soto, tetapi juga untuk memberikan nasihat dan mengingatkan mereka akan pentingnya bersyukur. Ia mengajarkan mereka bahwa keberkahan warung itu datang dari Allah, dan mereka harus selalu menjaga hati yang bersih dan niat yang tulus. Warung soto Pak Jaya kini bukan hanya sebuah tempat makan. Ia menjadi sebuah ikon, sebuah monumen hidup yang menceritakan tentang kekuatan iman, ketulusan hati, dan keajaiban pengampunan. Setiap pelanggan yang datang tidak hanya mendapatkan soto yang lezat, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi kegelapan dengan cahaya. Warung itu kini dijaga, bukan hanya oleh jin muslim, tetapi juga oleh doa-doa tulus dari seluruh keluarga Pak Jaya. Waktu berlalu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Warung soto Pak Jaya kini telah menjadi salah satu warung paling terkenal di kota. Popularitasnya tidak pernah pudar, bahkan terus bertambah. Warung itu telah diperluas, tetapi esensi kehangatan dan kesederhanaannya tetap terjaga. Pak Jaya kini sudah lebih tua, tetapi ia masih terlihat sehat dan bugar. Ia sering terlihat duduk di kursi di depan warung, mengawasi semua yang terjadi, wajahnya penuh senyum kebahagiaan. Istrinya, Butina, sudah tidak lagi aktif di dapur, tetapi ia selalu mengawasi dari belakang, memastikan semuanya berjalan lancar. Arif dan Siti kini telah menikah. Mereka tidak hanya melanjutkan kuliah mereka, tetapi juga melanjutkan warisan dari Pak Jaya. Mereka mengurus warung dengan penuh dedikasi. Arif, dengan pengetahuan bisnisnya dari kuliah, membuat warung itu menjadi lebih modern tanpa menghilangkan sentuhan tradisionalnya. Siti, dengan hati yang tulus, memastikan soto buatan suaminya sama lezatnya dengan soto buatan ayahnya. Mereka sering terlihat duduk di meja kasir, melayani pelanggan dengan ramah, sama seperti yang Arif lakukan di awal cerita. Setiap malam, sebelum menutup warung, Arif dan Siti tidak pernah lupa untuk melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh kakek Pak Jaya. Mereka membaca doa dan zikir,
membersihkan warung secara spiritual. Mereka tahu, warung ini tidak hanya dijaga oleh mereka, tetapi juga oleh penjaga yang baik hati, yang keberadaannya terasa sangat dekat dan melindungi. Mbah Darmo, yang kini sudah sangat tua, telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia tidak lagi bekerja di warung. Ia menghabiskan sisa hidupnya di masjid, menjadi marbot masjid. Ia sering terlihat mengobrol dengan anak-anak muda, menceritakan kisah hidupnya, dan memperingatkan mereka tentang bahaya iri hati dan ilmu hitam. Kisahnya menjadi sebuah nasihat hidup yang berharga bagi semua orang. Ustadz Hasan juga masih aktif. Ia menjadi seorang kakek yang dihormati dan sering datang ke warung untuk sekadar menikmati soto dan mengobrol dengan Arif dan Siti. Ia melihat bagaimana cahaya kebaikan yang mereka pancarkan semakin kuat, dan ia tahu, mereka telah menemukan keberkahan yang sejati. Pada sebuah malam yang tenang, saat warung sudah tutup dan semua orang sudah pulang, Arif dan Siti berdiri di depan warung. Mereka melihat warung yang kini telah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak selalu mudah, tetapi mereka berhasil melaluinya karena mereka percaya pada kekuatan yang lebih besar. Arif menggandeng tangan Siti. Ia menatapnya dengan penuh cinta. Warung ini bukan hanya tentang soto, bisiknya, tapi tentang keberkahan. Tentang bagaimana Allah menjaga orang-orang yang tulus. Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ya, Rif. Dan tentang pengampunan. Tentang bagaimana kita bisa memulai lagi, tidak peduli seberapa jauh kita jatuh. Mereka berdua menatap ke arah warung, lalu ke arah langit malam yang bertaburan bintang. Mereka tahu, kisah mereka adalah sebuah bukti bahwa kebaikan selalu menang, bahwa keimanan adalah benteng yang paling kokoh, dan bahwa warung soto yang dijaga jin muslim ini akan selalu menjadi saksi bisu dari sebuah kisah keberkahan yang abadi.